Hai, halo, jumpa lagi di Ngotot Ngobrol bareng Prof. Gatot. Di kesempatan episode kali ini kita bicara tentang kopi, inspirasi, dan upaya untuk membuka usaha. Dalam konteks tadi, Prof. Gatot punya tebakan nih. Kopi apa yang paling disukai oleh para wanita? Nyerah, nggak tahu. Kopi nangkau dengan bismillah. Ya, jadi dengan semangat tadi kita akan membahas tentang bagaimana kopi yang sebagian orang bisa rasa pahit, manis, getir, tapi juga menyimpan banyak cerita dan kisah. Di kesempatan ini kita akan menyimak bagaimana Jiva dan juga Helvi, keduanya adalah mahasiswa dan mahasiswa dari program Bisnis Hotel Management di BINUS Ed Bekasi, menemukan inspirasi, menemukan jatuh cinta mereka kepada pahitnya kopi dalam perjalanan lomba-lomba yang seru sampai akhirnya mereka membuka bisnis usaha kopinya yang dikenal dengan Kopi Danau Semi. Prof. Gatot udah cobain dan rasanya luar biasa. Kisah-kisah serunya akan kita simak dan semoga teman-teman bisa mendapatkan banyak cerita dan inspirasinya. Yuk buruan kita dengarkan cerita mereka di Ngotot, Ngobrol bareng Prof. Gatot. Boleh ngotot tapi nggak boleh sewot. Yang penting obrolannya selalu berbobot. Mantap. Oke, selamat datang di Ngotot, ngobrol bareng Prof. Gatot, teman-teman semua. Wah, ini terima kasih tentunya waktunya sudah berkenan buat hadir di podcast Ngotot. Pasti teman-teman juga dengan kesibukannya, terutama bisnis dan usahanya, tapi sudah meluangkan waktunya. Jadi terima kasih banget. Nah, sebelum kita mulai, kita kenalan dulu ya. Prof. Gatot sudah kenal, cuma kan para warga dan audiens perlu berkenalan dengan narasumber yang spesial di kesempatan kali ini. Boleh dong dimulai dari Jiva dulu. Lengkap, kuliahnya gimana, sekilas-kilas ceritanya seperti apa. Silakan Jiva. Oke, sebelumnya kita kenalan dulu ya Pak. Ya. Dan juga saya terima kasih nih, saya juga udah diundang ke podcast Ngotot ini. Oke, ya sama-sama. Oke, halo semua, kenalin dulu, namaku Muhammad Ilham Jiva Resta, biasa dikenal Jiva. Aku adalah Binusian 2024, jurusan Bisnis Hotel Management. Dan aku sekarang adalah owner dari Kopi Danau Semi. Itu juga berkat pembelajaran yang dapat dari Bisnis Hotel Management. Oke, boleh. Keren banget. Nah, itu Jiva ya, perkenalannya Binusian 2024 dari Bisnis Hotel Management BINUS Bekasi Beken. Jiva tidak sendirian, nih ditemani oleh mahasiswa dari BINUS Bekasi juga. Betul. Boleh dong di-spill. Halo semua, perkenalkan nama aku Helvira Maharani Tresnadi. Biasanya dipanggil Helvi. Aku juga sama dari jurusan Bisnis Hotel Management, cuman kita beda angkatan. Kalau aku adik kelasnya Jiva di B25. Kalau aku sebenarnya dicemplungin ke kopi sih sebenarnya. Jadi kayak es dan gula dong dicemplungin ya. Dicemplungin ke kopi dan sekarang ikut mengolah. Ikut mengolah di Kopi Danau Semi. Kopi Danau Semi. Ya, thank you Helvi ya. Oke. Nah, kita langsung ngobrol aja, nanti gantian. Feel free aja buat jawabnya ya. Tapi yang pasti Prof. Gatot ingin dengar cerita teman-teman karena menarik sekali kolaborasi antara kakak tingkat dan adik tingkat untuk membuka usaha, specifically usaha yang memang diajarin sejak zaman kuliah, yaitu betul. usaha yang berkaitan dengan kopi. Bahkan ada yang dicemplungin tadi ya dalam dunia perkopian. Nah, kita awali dulu, gimana sih ceritanya Jiva bisa jatuh cinta dengan kopi, bukan dengan teh misalnya, bukan dengan boba, apa kopi itu? Bisa ceritain nggak? Oke, pertama kali tuh Prof, aku tuh jadi dari SMA. Awalnya aku tuh SMA IPS. Aku tuh masuk ke jurusan perhotelan. Itu benar-benar nggak tahu sama sekali soal perhotelan karena IPS kan. Cuma karena emang aku mikir kita tuh pengennya fokus, makanya aku masuk bisnis hotel manajemen. Setelah masuk bisnis hotel manajemen, awalnya kan kayak biasa mahasiswa baru, kita datang dulu ke kampusnya. Pada saat itu aku ke kampus ngelihat kok seru gitu ngelihatnya. Labnya banyak, labnya ada mainan lah, kalau aku bilang tuh mainan banget. Jadi kayak ada mesin banyak banget, ada mesin kopi, ada mesin kombi juga di kitchen.
Nah itu yang bikin aku awalnya tertarik buat ngeliat dulu awalnya, akhirnya masuk ke Business Hotel Management. Dan di semester 3 akhirnya aku berkesempatan buat megang mesin kopi. Karena sebelum-sebelumnya kan aku baru di semester awal tuh kita pakainya kitchen, terus pastry. Semester 3 tuh baru aku dapat coffee and bar waktu itu, cafe and bar business mata kuliahnya. Dari situ aku udah mulai tertarik karena ada mainannya kan. Kayak emang dari kecil aku suka mainan-mainan yang di otak-atik. Iya, jadi kayak main Tamiya kayak gitu kan udah biasa ya anak cowok. Terus karena ngelihat mesin kopi, aku tuh awalnya tertarik buat mainan lah itu kan, mainin mesin kopinya. Pas mata kuliah itu jadi kesempatan aku buat explore lebih di kopi itu sendiri. Sebelumnya aku malah nggak pernah ngopi, bahkan nggak suka kopi. Bahkan jadi kalau dulu kita datang ke coffee shop terkenal chain gitu, aku belinya non coffee kayak milkshake atau kayak gitu. Jadi nggak pernah sama sekali nyobain kopi. Nah di mata kuliah itu sendiri karena aku ngerasa oh gue nih mesti main mainan ini gitu. Makanya akhirnya ada dosen pengampu studinya waktu itu, dia ngenalin apa itu espresso, apa itu latte, cappuccino. Semenjak itu jadi kayak oke, gue mesti cobain nih espresso itu sendiri. Banyak orang yang bilang nggak enak, banyak orang yang bilang nggak suka, tapi ada banyak juga orang yang cinta sama kopi ini sendiri kan. Jadi aku mikir kayak kenapa nggak aku coba buat kenalan dulu nih, jangan nggak suka dulu, karena dari awal kan aku udah kayak aduh nggak suka nih kopi pahit gitu. Betul. Akhirnya aku cobain espresso. Mulai dari situ aku belajar cara bikinnya, cara serving, bahkan ikutin mata kuliahnya itu, sampai dosen waktu itu juga ngasih beberapa beans yang beda-beda. Itu di situ aku mulai sadar bahwa kopi itu nggak selamanya pahit gitu. Dan di situ akhirnya aku jadi jatuh cinta sama kopi sendiri. Boleh di-spill nggak nama dosen yang membantu Jiva menemukan ketertarikan di kopi tadi? Pertama kali aku diajar sama Sar Ganang waktu itu, Ganang Adit Prakoso. Terus kenalan juga sama Sar Agung Gita Subakti dan juga Sar Indra. Iya, jadi 3 sosok tadi ya. Iya betul. Jadi awalnya Sar Ganang, akhirnya ketemu Sar Agung, terus sekarang terakhir Sar Indra. Mereka semua nggak support sih. Itu menunjukkan bahwa dosen tadi memperkenalkan dan memberikan inspirasi kamu untuk nyobain tadi. Pas pertama kali bikin espressonya dan kemudian dicobain yang sebelumnya nggak terlalu suka sama kopi, apa yang kamu rasakan? Itu tetap ya, kita ngerasain tuh di awal, apalagi kalau yang belum pernah minum kopi, aku akan ngerasain pahit doang dari awal. Aku ngerasa tuh kayak wah pahit nih gitu. Cuma karena dari awal udah willing kayak emang pengen kenalan lah jatuhnya. Jadi kalau misalnya ketemu yang pahit-pahit ya emang karena pengen kenalan, belum kenal lebih jauh aja kalau aku bilang. Jadi ya akhirnya aku kenalan sama kopinya sendiri. Soalnya karena awalnya espresso, kita dibuatin espresso, abis itu kita belajar soal ristretto. Akhirnya ngerasain tuh ada nggak cuma pahit doang. Dari kita minum awal-awal, mungkin 1 cup awal tuh 1 oz itu pahit banget. Cuma setelah kedua kali itu mulai bisa nyobain rasanya, sisanya ada chocolate-nya, ada acidity-nya kayak gitu. Acidity-nya betul, jadi lebih menarik ya. Itu lebih menarik, jadi kaget sih waktu awal-awal. Gitu ternyata kisahnya ya pada pertama kali mengenal kopi lebih lanjut. Kalau Helvi mengenal kopi kurang lebih sama atau ada cerita yang berbeda? Kalau aku awalnya sebenarnya hampir sama. Kenalnya itu dari mata kuliah Cafe and Bar di Ampu sama dosen yang sama juga. Cuman bedanya kalau aku tuh memang basicnya tuh sebenarnya bukan anak kopi, tapi aku anak dapur sebenarnya. Iya, lebih banyak di kitchen lebih banyak di kitchennya gitu. Terus aku ngeliat dia ke kopi tuh kayaknya sebuah hal yang menarik banget gitu, apalagi ternyata apa yang ada di kitchen itu bisa aku temui di kopi juga. Terus makanya itu yang membuat aku kayaknya nggak ada salahnya kita coba agak geser ke kopi deh gitu. Iya, jadi awalnya gitu dan ketika di mata kuliah tadi sempat nyobain kopi juga dan sempat aku juga sempat beberapa kali sempat kayak nyoba ikut pertandingan yang antar kampus, terus kayak oh menarik juga ya, dari mulai cara penilaian mereka ke kopi tuh ternyata banyak hal detail yang aku baru belajar banget. Terus juga kopi itu
ya nggak hanya sekedar pahit, tapi kita bisa kreasiin lebih luas gitu. Iya. Tertarik tadi Prof Gatot dengan cerita bahwa ada pertandingan perlombaan barista, racik kopi dan seterusnya. Nah, Prof Gatot tahu nih Jiva salah satunya ada juara 2 Youth Barista Championship 2024 ya, betul ya? 2024 ya. Bisa diceritakan nggak lomba-lomba yang pernah diikuti Jiva dan apa ya persiapan serta pengalamannya ikut lomba atau gimana? Oke. Kalau lomba aku tuh udah start, jadi waktu itu mata kuliah Coffee and Bar, Cafe and Bar itu tuh ada di semester 2 di tahun 2022 waktu itu, 2022 awal. Nah di situ mulai awalnya kenalan sama kopi, akhirnya belajar lumayan intens waktu itu belajarnya karena baru kenal banget. Jadi ada satu ketika di mana waktu itu mesin di kampus lagi trouble. Jadi aku nggak bisa pakai mesin. Akhirnya aku belajar soal manual brew. Di situ aku belajar soal manual brew. Aku belajar lewat materi, lewat YouTube, otodidak, dan akhirnya itu waktu itu lagi libur semester. Terus aku balik lagi ke kampus, ketemu dosen Serganang waktu itu. Dia sangat amat suka manual brew pada saat itu. Dan aku merasa saya sudah belajar nih manual brew. Soalnya waktu itu mata kuliah Cafe and Bar belum masuk ke materi manual brew. Cuma karena aku ngerasa ini lagi panas-panasnya nih buat belajar, tapi mesin rusak. Berarti harusnya belajar yang lain dong. Nah, belajar yang buat kopi nggak pakai mesin waktu itu manual brew. Akhirnya belajar buat manual brew, agak sombong dikit waktu itu, udah bisa belajar manual brew. Kita tes ke Serganang, akhirnya dia ngerasa, wih kamu udah bisa ya kayak gitu buat manual brew, udah ngerti soal variabel-variabelnya. Semenjak itu mulai ngedalemin manual brew, dan di November 2022 itu di-push buat ikut kompetisi pertama kali. Waktu itu Indonesia Coffee Art Battle tahun 2022, manual brew throwdown. Karena waktu itu anak-anak kitchen, jadi tuh di SAIL, kita di BHM tuh selalu ikut kompetisi SAIL Interfood namanya. Nah aku ngerasa kayak kok kitchen aja nih yang turun. Padahal di SAIL Interfood sendiri mereka tuh banyak kompetisi juga, bukan cuma hot kitchen tapi ada pastry, ada coffee juga bahkan. Jadi kayak saya sendiri sebagai coffee person waktu itu kayak kayaknya pengen deh turun cobain. Kita kan disupport sama jurusan juga kan, sama BINUS juga waktu itu. Akhirnya cobain buat ikut Indonesia Coffee Art Battle Throwdown. Di situ aku kompetisi pertama belajarnya lebih ke belajar nyeduh aja. Jadi waktu itu karena kita nggak presentasi di manual brew throwdown itu, nggak presentasi, kita cuma nyeduh dan langsung dinilai di situ, sistem gugur. Jadi aku cuma perkaya dari sensori aku sendiri belajar waktu itu. Terus turun, pas turun tuh aku pakai seragam BHM waktu itu pertama kali turun pakai seragam BHM, sedangkan semua yang kompetisi tuh semua udah profesional di industri. Jadi kayak ini anak baru, anak sekolah ngapain gitu ikut kompetisi. Itu sempat diledekin juga di sana segala macam. Tapi pas kompetisi babak pertama tiba-tiba lolos, itu kaget. Itu pertama kali itu kaget karena persiapannya benar-benar nggak banyak, karena kita ya udah dengan ilmu pengetahuan yang udah aku kulik waktu itu, kita start pakai modal itu aja, start nyobain. Babak pertama lolos, babak kedua juga lolos, terus babak ketiga lolos. Itu tuh babak ketiga udah kayak wah gue udah sampai sini gitu. Sedangkan waktu itu pesertanya tuh ada sekitar 40 banyak ya? 40. Jadi kayak wah ini udah sampai sini, berarti aku ngegugurin berapa banyak waktu itu dibantuin juga sama beberapa temanku buat support juga. Ada dia juga buat nemenin pertama kali lomba. Dia waktu itu juga lagi lomba kitchen. Akhirnya pas di babak semifinal waktu itu, nah di situ aku baru gugur. Tapi awalnya kan di situ pertama kali ikut kompetisi. Pertama kali ikut kompetisi langsung semifinal dan dapat juara 4 aku di sana. Itu pertama kalinya. Awalnya ngerasa kayak ternyata aku bisa sampai sini ya. Itu di situ letak awal aku kayaknya kompetisi ini adalah jalan aku buat nerusin deh.
Semenjak itu akhirnya aku ikut kompetisi lagi di Bekasi Coffee Week waktu itu di Summarecon di sini. Di situ skema kompetisinya beda. Skemanya open service di mana presentasi sama juga tetap manual brew. Presentasi nyeduh juga 3 juri kita serving dalam 10 menit kita seduh manual. Di situ pertama kali presentasi dan nyobain gimana skema kompetisi pertama kali buat yang seriusnya lah hitungannya. Di situ banyak belajar juga dari mulai script writing, belajar presentasi. Oke, karena harus presentasi Betul, juga ya. Terus kita juga ngulik soal kopinya lebih dalam karena kan kita bawa drippernya sendiri. Ya. Itu lomba kedua dapat posisi waktu itu ke-9. Ke-9. Terus habis itu karena dari situ ngerasa waktu itu kalah karena kita pas analisa udah di brief tuh kita kalah karena kopinya kurang bukan kopi kompetisi waktu itu. Gitu. Jadi kayak oke, berarti konsep ini masih masuk nih gitu ngerasanya. Akhirnya nyoba lagi jadi 2 bulan kemudian nyoba lagi itu di 2023 Maret di BCW. 2 bulan kemudian ikut lagi ada sebuah kafe di Bekasi, lomba juga dengan materi yang sama, aku bisa dapat juara 3. Itu di situ kaget. Wah, ternyata materi kemarin juara 3 gitu dengan menggunakan kopi yang berbeda, kopi yang lebih proper untuk kompetisi gitu kan. Dari situ mulai kayak berarti aku mesti step up the competition gitu. Akhirnya dari situ aku tahu ada kompetisi liga tuh jadi nasional dari daerah gitu. Waktu itu liga ada di ISBSD. Aku tuh satu kompetisi sama salah satu coffee person juga, Bayu Prawiro. Dia tuh sekarang juara 2 dunia. Jadi waktu itu kompetisi karena aku ngerasa I need to step up my game gitu. Aku belajar naik ke kompetisi itu. Tapi di situ banyak banget prepare yang aku lakuin dibandingkan kompetisi-kompetisi sebelumnya. Kayak aku mulai profiling kopi sendiri, script writing yang benar-benar kita tertata sesuai rules and regulation. Itu banyak pengorbanan yang aku lakuin sampai jalan ke roastery, jalan ke tempat latihan ke Cilandak, latihan di Bekasi. Mempersiapkan diri Iya, dan mempersiapkan diri itu kan karena aku ngerasa step up the game. Tapi di kompetisi itu juga pembelajaran yang dapat banyak. Aku di situ dapat ke 19 dari 22. Dari 22. Di situ aku mulai kayak pertama kali kepukul. Kalau dari kompetisi, ternyata aku juga bukan orang yang bisa terus gitu. Aku ngerasa kayak ternyata apa yang udah aku lakuin lebih banyak dibandingkan kompetisi sebelumnya. Hasilnya belum tentu menjamin bahwa kita bisa. Berarti aku ngerasa berarti persiapanku juga belum 100%. Semenjak itu di November 2023, saya ingatku ya. November 2023. Itu aku down banget ya. Biasa. Sempat ada periode itu ya di mana periode di mana di 2023 ke 2024 aku dari mulai Desember 2023 sampai Februari 2024 itu aku nggak minum kopi sama sekali. Memusuhi kopi. Iya, gitu saking kayak. Sampai ngeliat kopi pasti kamu trauma. Kayak sampai ngerasa tuh nyeduh kopi tuh udah pasti nggak enak. Pasti nggak enak ya, kehilangan kepercayaan diri. Betul. Di situ udah mulai awalnya ngedown. Nah pada saat di masa itu aku tuh lagi magang di coffee shop di Galaxy. Ngelanjutin part time di sana, magang di sana. Sampai satu ketika aku nyeduh buat customer balikin gelasnya dan bilang itu enak gitu. Di situ mulai aku ngerasa kayak ternyata aku tuh nggak seburuk itu ya, masih ada yang mau menghargai aku segala macam itu. Itu jadi titik balik, kepercayaan diri tumbuh. Betul. Ya, dan kemudian fast forward di tahun 2024 bahkan jadi juara 2 di Youth Barista. Betul. Akhirnya ada kompetisi barista, dikasih tahu dari kampus juga. Walaupun itu beda skemanya di antara brewers dan barista, tapi karena modal dan semua pengalaman yang udah aku ambil dari kompetisi sebelumnya itu akhirnya buat aku kayak
Oke, ini kita coba dan ada hasil ya. Ada hasilnya ya, perjalanan panjang untuk sampai akhirnya dari kompetisi ke kompetisi tadi mematangkan Jiva untuk jadi pribadi yang lebih baik dan gak gampang menyerah. Iya. Kalau Helvi sendiri memandang kompetisi, perlombaan dengan segala macam persiapan dan juga persaingannya ini, apakah membantu kamu meningkatkan skill atau mental seperti Jiva? Nah, peranannya seberapa penting sih menurut kamu kompetisi, terutama pada saat masih jadi mahasiswa? Oke. Kalau aku kan balik lagi karena aku basicnya anak kitchen, waktu itu nyemplungnya di kompetisi pasti yang ke kitchen gitu. Dan pas aku kompetisi pun Jiva itu ada ambil andil jadi coach waktu itu. Makanya waktu itu jadi coach sekaligus dia harus lomba. Nah, dari situ sih aku belajar cara gimana kita ngehandle workflow, cara gimana kita ngehandle platingnya harus gimana segala macam, itu kan pasti kita harus pikirin juga. Terus sebenarnya sih sempat di pertama kali lomba, waktu itu aku lomba Sate Nusantara di Sayal Food. Waktu itu aku ngerasa kayak emang bisa ya gitu untuk anak yang baru nyemplung gini tuh bisa. Ternyata Jiva tuh beneran ngajarin kalau iya workflow tuh harus kayak gini. Ini tuh kayak game, kamu tuh harus kayak gini. Itu yang aku jadi kayak oke, berarti emang kita tuh harus mencintai prosesnya dulu gitu. Oke, ya. Dengan proses yang baik, kemudian nggak harus berorientasi kepada hasil, ya. Itu membuat kita mentalnya kuat, ya, dan dapetin banyak manfaat dari kompetisi tadi. Ya. Pencapaian tertinggi Helvi apa dalam kompetisi? Dalam kompetisi sebagai anak kitchen, alhamdulillah aku udah bisa dapat 2 medali, yang satu bronze dan yang satu silver. Lagi-lagi sebenarnya di Sate Nusantara sih. Sate Nusantara itu ya. Aku bawain dari Sate Klopo waktu itu. Sate Klopo. Wah, ini juragan sate ini ya. Asik, benar-benar mendalami anak kitchen tadi ya. Oke. Nah, kalau ngeliat tadi cerita mengenai kompetisi, dapat inspirasi dari kuliahan. Nah, kalau fast forward di titik sekarang teman-teman membuka bisnis dan usaha gitu ya, apa yang memotivasi teman-teman sampai berada di titik ini, bikin usaha sendiri? Karena kan biasanya kalau lulus nanti deh gue buka usaha, kalau sudah bekerja dapat pengalaman, dapat modal baru buka usaha. Kira-kira apa yang menginspirasi berada di titik ini? Kalau dari aku sendiri sih ngerasa apa yang udah kita lakuin di kampus tuh udah banyak, dan itu juga jadi roots pondasi Kopi Danau Semi ini sendiri. Dari aku di kampus tuh entre juga waktu itu, dan kita kompetisi kopi juga. Dia juga ada kompetisi di masak. Kita tuh udah banyak value yang kita ambil, kayak dari workflow, mulai disiplinnya, terus dari beberapa tools yang kita ambil dari entrepreneur yang di BINUS. Itu kita ngerasa kayak ini kita udah punya toolsnya, kita udah punya rootsnya, kita udah punya value-nya semuanya gitu. Anggaplah kayak kita udah punya kendaraannya, kenapa nggak kita tinggal starter kunci, kita langsung jalan. Oke. Ngerasanya kayak gitu sih. Melihat bahwa teman-teman nggak benar-benar mulai dari nol lah, karena betul. sudah dapat pembelajarannya, tips, dan juga lihat lingkungan sekitar, bahkan enrichment-nya di entrepreneurship gitu. So why not to have a go ya? Kalau gitu bagaimana dengan konsep permodalan, perhitungan bisnisnya sampai pemilihan lokasinya yang notabene dekat dengan kampus nih? Boleh di-spill nggak? Sebenarnya sih kalau konsep ini sebenarnya kalau FYI ini adalah brand ketiga kita. Brand ketiga? Brand ketiga. Pertama dari awal kita bangun itu namanya Jiva Librasi. Jiva Librasi itu emang kita buka karena waktu itu ada masanya aku jadi FYP LB26. Pada saat itu masa transisi dari COVID yang dimana akhirnya kita ke kampus, terus kita mulai ospeknya di kampus gitu. Sampai kita mikir bahwa aduh kayaknya kita perlu COVID tapi kantin masih sepi gitu. Sampai akhirnya aku bilang, kenapa kamu nggak buka aja gitu, karena aku ngelihat dia punya potensi, dia punya peluang. Sampai akhirnya kita nggak jualan dulu tapi kita bagiin kopi gratis. Ya biar orang nyoba dulu ya. Ternyata feedback yang kita terima alhamdulillahnya dapat
feedback yang bagus banget, bahkan kayak udah jualan aja terus kita coba ngemanfaatin fasilitas yang ada di jurusan kita, itu jadi feedback bagus banget buat kita berdua sih. Iya, ya jadi dimulai dari itu pergerakannya ya. Satu Jiva Librasi, yang kedua apa? Yang kedua, aku setelah Jiva Librasi waktu itu kita sampai buka booth di bawah. Waktu itu sempat buka booth di bawah, ditawarin sama Prof Seven. Waktu itu terima kasih Prof Seven dulu, shout out. Setelah itu, setelah udah, karena aku fokus ke skripsi, aku buat minuman botolan untuk komunitas gamers waktu itu. Jadi aku buat Nice Try Coffee. Di situ sama sebenarnya produknya sama, cuma beda branding aja karena kita masukinnya beda market. Karena aku merasa Jiva Librasi itu terlalu idealis, idealis aku sendiri. Aku nggak pengen sebuah brand itu melekat terlalu idealis ke diriku sendiri karena aku ngerasa brand itu nggak bisa karena aku sendiri, masih banyak pikiran-pikiran orang lain. Jadi aku ngerasa nggak bisa nih Jiva Librasi aku lanjutin karena beda brandingnya gitu. Akhirnya kita buat Nice Try Coffee. Di situ kita online lebih ke open pre-order untuk event game biasanya karena aku punya komunitas game waktu itu. Jadi aku ngerasa waktu itu buatnya di game itu butuh banget energy drink, sedangkan coffee itu the natural energy drink. Natural energy drink buat mata melek dan semangat. Iya kayak gitu. Makanya akhirnya aku buat Nice Try Coffee itu buat energy drink buat para gamer tadinya. Akhirnya setelah itu berjalan, aku ngerasa kok hospitality, terus kayak karena dia online cloud kitchen, aku ngerasa hospitality yang kita punya tuh nggak masuk gitu. Nggak bisa benar-benar diberikan ya. Betul. Akhirnya kita memberanikan diri buat kayak kita sama kayak tadi kita lomba. Step up the game, kita nyari tempat. Karena dari awal kita juga udah tinggal di dekat kampus, kita ngeliatin gimana demand marketnya, itu balik lagi ke tools yang kita pakai di Enrichment Entrepreneur. Kalau untuk modal awal-awal, karena dari awal Jiva Librasi itu kita 50-50, kita udah ngerembukan berdua. Jiva Librasi, Nice Try Coffee itu modal juga sama. Akhirnya kita buka Kopi dan Sumi juga kita ngelakuin modalnya seperti itu. Secara konsep kita ngambil lebih ke, karena kita naruhnya di sebuah apartemen, kita buat konsep buat ruang tamu untuk mereka. Jadi kita nyediain ruang tamu yang ada kopi enaknya gitu. Karena kita posisinya ada di depan dengan view-nya yang lumayan bagus karena di depan langsung danau, nggak ketutupan parkiran, dan kita ada outdoor seating untuk duduk santai gitu. Sambil melihat danau. Betul. Menarik nih. Ini baru dibuka ya soft openingnya. Baru soft opening. Tanggal Sabtu ya. Sabtu kemarin. Jadi terus teman-teman semua terus dukung, dan ada yang di sekitaran BCBD Bekasi juga bisa berkunjung ke kafenya Jiva dan Healthy teman-teman semua, dan tentunya kita juga dibawain nih kopinya. Boleh dong nyobain ya. Saya bisa sedikit cerita ini apa nih kopinya dan juga story-nya gimana nih? Oke, ini yang tadi kita bawain karena dari yang udah Prof Gatot sukanya kopi hitam. Jadi aku bawain americano dan extra shot. Extra shot. Yes. Extra shot. Nah, ini kopi kita ini dari, ini ada fruity-nya ya? Iya, betul. Karena kita pakai kopi full Arabica, semua full dari Arabica. Kopi kita full Arabica. Full Arabica buat yang you have a tummy week. Iya. Kita tummy week lagi, week tummy ya, perutnya lemah sering ini. Untuk asam lambung jadi aman. Aman betul banget. Full Arabica dari Lintong. Prosesnya wash. Kita sebenarnya ngambil profilingnya nggak begitu yang fruity banget, yang funky banget, karena aku lihat marketnya mereka rata-rata classic coffee, jadi yang masih sedikit ada bitternessnya, walaupun fruity-nya tetap masih ada. Jadi kita punya taste profile kayak coklat, brown sugar, orange, slightly kayak gitu. Aku suka yang ada shade of taste yang seperti itu. Ini classic coffee sih. Classic.
Wow, seru banget ceritanya teman-teman, mulai dari bagaimana pertama kali jatuh cinta ke kopi, kemudian mengikuti berbagai macam kompetisi, dapat inspirasi dari kelas sampai sekarang membuka usaha, dan ada pengalaman juga kolaborasi kakak dan adik tingkat untuk bisa menjalankan bisnisnya saat ini. Sebagai penutup kita main sedikit tebak-tebakan atau jawab cepat, fun question ya. Jadi Jiva bisa jawab, Helvi juga bisa jawab. Kalau harus memilih espresso atau latte? Espresso. Latte. Ya. Manual brew atau mesin? Mesin. Manual brew. Wah, ini kayaknya sengaja beda-beda ini ya, kayak lebih manual brew ya. Seduhannya itu ya. Oh ya. Kopi pahit atau kopi manis? Aku tetap kopi manis. Aku tetap kopi manis. Kopi manis ya. Apalagi lebih manis kalau sama yang diminum itu yang kita sayang ya. Manisnya sampai ke hati ya. Betul. Iya. Arabica atau Robusta? Arabica 100%. Arabica ya, oke. Ngopi sendiri apa rame-rame? Aku ngopi rame-rame. Ngopi sendiri. Ngopi sendiri ya, sambil merenung dan menginspirasi, inspirasi ya. Oke. Sedikit lagi deh, menarik buat kita teman-teman bikin kafe dan usahanya sendiri-sendiri bersama-sama gitu ya. Di antara kalian berdua, siapa yang paling sering datang telat ke coffee shop? Helvi. Oke. Maaf. Siapa yang paling perfeksionis kalau rasa kopi atau rasa hidangannya? Siapa yang paling perfeksionis? Saya sendiri. Jiva ya paling perfeksionis. Pasti ya, harus. untuk memastikan ya. Kalau di antara namanya buka usaha, bisnis pasti capek, kadang motivasi naik dan turun. Siapa yang paling bisa jadi mood booster di antara kalian berdua? Kalau aku sendiri mood boosternya pasti Helvi, karena dia yang aku tuh selalu punya idealis yang kadang gak kontrol gitu. Dia yang kayak punya remote-nya buat nurunin untuk balik ke realita. Betul. Yang ideal. Biasanya aku sih yang break the rule-nya ya. Break the rule ya, betul seru. Jadi ada kombinasinya ya, ada yang ngegas, ada yang ngerem ya. Menarik. Terakhir, siapa yang paling cerewet kalau ada kesalahan tuh dalam penyajian? Siapa paling cerewet? Aku sih, saya sih. Ya kamu ya paling cerewet ya. Aku ngerasa Kopi Danau Semi bagian dari aku gitu. Aku lumayan disiplin, jadi ya aku buat semua produknya juga sesuai sama ini sih quality control. Quality QC dari Iya, kamu betul. tadi, wow ya, luar biasa sekali. Jiva, Helvi, terima kasih sudah hadir di sini, berbagi cerita, inspirasi, dan tentunya para binus yang mendengarkan ini juga bisa mengambil banyak pelajaran, semangat, serta paling tidak kesadaran bahwa sesuatu yang belum tentu, sesuatu yang baru belum tentu mereka nyaman, tapi ketika dicoba melewati proses yang ada itu bisa jadi hasil yang teman-teman lakukan sekarang. Luar biasa. Terima kasih sudah hadir, dan tentunya nanti kita warga para binus Bekasi juga kita akan main-main nanti ya ke sana ya. Nanti apalagi gampang diakses kok dari sini, dekat ke kampus ya. Terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa di kafe dan sekitaran acara-acara kampus. Ya, terima kasih. Terima kasih.